Polisi membentuk tim khusus beranggotakan 35 personel untuk mengungkap kasus penganiayaan siswa SD di Menganti, Gresik, Jawa Timur hingga mengalami kebutaan. Tak hanya itu, Polres Gresik juga menyita sejumlah barang bukti seperti CCTV dan memeriksa 7 orang saksi termasuk kepala sekolah. Setelah disita, CCTV diserahkan ke laboratorium forensik. Saat ini, kasus sudah naik dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi kami dari Satreskrim Polres Gresik sudah membentuk tim khusus yang berjumlah 35 orang. Ini tujuannya agar perkara ini agar cepat bisa terselesaikan. Barang bukti yang kita amankan itu ada di VR CCTV, ada baju korban waktu saat kejadian yang dipakai oleh korban, itu sudah kita amankan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik hingga kini masih menunggu hasil pemeriksaan polisi terkait kasus perundungan yang menyebabkan korban menjadi buta di salah satu matanya. Sehingga dari itu, Dinas Pendidikan nanti akan melakukan langkah-langkah strategis untuk bagaimana kepala sekolah harus bertanggung jawab atau tidak dan sebagainya. Menunggu hasil sekolah ini melakukan hal-hal yang perlu dianggap tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, itu nanti bisa diambil kesimpulan setelah hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polres. Kasus perundungan siswi kelas 2 SD ini masih dalam pengusutan intensif Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gresik. Ayah korban berharap kasus yang menimpa anaknya bisa segera terungkap. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seorang siswa sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur mengalami kebutaan setelah dianiaya di sekolah yang diduga dilakukan kakak kelasnya. Polisi pun kemudian membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. Lalu bagaimana menegakkan hukum dalam kasus yang melibatkan anak seperti ini? Dan bagaimana pula untuk memulihkan trauma korban? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada orang tua korban, Ibu Kiki Ramadhani. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Ya, dan juga ada Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Aldino Prima Wirdani dan juga ada Kepala Dinas Pendidikan Gresik Pak Haryanto. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi Mbak. Ya. Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kiki, tentu kami prihatin dengan apa yang menimpa dari anak ibu ini mengalami dugaan penganiayaan hingga kemudian mengalami kebutaan pada mata, begitu ya Bu Kiki. Bu Kiki, kami ingin menanyakan kembali bagaimana kondisi anak ibu saat ini, Bu? Kondisinya saat ini masih belum bisa melihat untuk yang sebelah kanan, yang mata kemarin habis tercolok itu, Bu. Oke, jadi mata yang tercolok itu yang diduga dianiaya itu di sebelah kanan ya, Bu ya? Ya, sebelah kanan, Bu. Dan apa kata dokter, Bu? Apakah ada rencana operasi atau seperti apa, Bu, dalam waktu dekat? Belum bisa memastikan, besok masih MRI ya, Bu, masih pemeriksaan. Terus cuma perkiraan dokter itu kan karena sarafnya, Bu. Jadi belum bisa kayak 100% pulih kembali. Itu belum bisa memastikan seperti itu. Oke, jadi sampai saat ini memang akan ada serangkaian pemeriksaan untuk memastikan langkah atau tindakan selanjutnya terhadap anak ibu ya, Bu ya? Ya. Ibu, bagaimana awalnya kemudian Ibu tahu anak Ibu ini mengalami penganiayaan di sekolahnya? Tahunya itu baru kemarin itu, Bu. Pas waktu ditusuk itu karena anakku pendiam sekali, jadi nggak pernah bicara sama aku tentang kayak pemalakan ini tuh nggak pernah bercerita seperti itu. Jadi pada saat sudah kejadian baru anak ibu bercerita, apa yang diceritakan, apa yang dialami selama di sekolah? Waktu kejadian itu 1 minggu itu belum bisa cerita, mungkin karena anak saya masih mengalami trauma. Betul. Trauma seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua itu bertanya itu perlahan-lahan, Bu. Tiap mau tidur itu saya tanyakan kejadiannya seperti apa, siapa yang melakukan, seperti itu.
setelah kemudian pelan-pelan diajak berbicara, apa yang diceritakan oleh anak ibu selama di sekolah, apa yang dialami? Selama di sekolah itu sering 10 kali diambil uangnya dipalak itu Bu. Dipalak. Cuma yang diambil itu uang jajannya itu. Nah kemarin tuh berketepatan kan uang sakunya sudah habis terus nggak dikasih itu langsung ditusuk. Seperti itu. Dan sering ini anak ibu kemudian diminta uang oleh kakak kelasnya? Sering. Dia bercerita itu kemarin pas saya tanya itu ada 10 kali katanya seperti itu. Sudah 10 kali sebelum 10 kejadian kali. ini? 10 kali pemalakan diambil uangnya. Dan yang terakhir tidak dikasih uangnya karena memang Iya. uangnya sudah habis begitu, makanya akhirnya ada kejadian ini ya Bu ya? Iya, iya Bu. Anak ibu mengenal dari kakak kelasnya? Dia itu mengenal wajahnya, cuma dia nggak tahu namanya itu siapa. Cuma dia kalau ditanya itu masih takut karena masih trauma gitu, seperti itu. Jadi selama ini anak ibu hanya diam, tidak ada kemudian melaporkan kejadian ini ke kepala sekolah ataupun kepada guru di sekolah gitu? Kalau dari cerita anak ibu? Dia diam Bu, nggak berani bercerita kepada siapa-siapa. Termasuk kepada temannya? Saya tidak tahu ya, maksudnya temannya itu apa dia bercerita sama temannya apa enggak, saya tidak tahu gitu. Cuma kan kemarin temannya juga sebenarnya ya ada yang tahu, cuma nggak tahu siapa itu yang malakin itu loh Bu. Cuma ya tahu kalau sering manda itu kalau jajan itu uangnya nggak ada gitu loh, seperti itu. Oke. Bahkan katanya sering guru sering bisa dikatakan melihat anak ibu ini tidak jajan, bahkan akhirnya dikasih uang sama gurunya. Iya, seperti itu katanya seperti itu juga. Dan justru anak ibu hanya diam, tidak melaporkan kejadian itu ya Bu ya? Iya, enggak, karena dia takut. Benar-benar takut. Oke, dan guru juga tidak menanyakan? Enggak menanyakan. Oke, saya ke Pak Kasat. Pak Kasat, kasus ini kan sudah berlangsung kalau tidak salah tanggal 7 Agustus ya, dan baru dilaporkan setelahnya akhir Agustus. Apa saja yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk mengusut kasus ini? Ya baik, jadi setelah kami terima laporan dari orang tua korban tanggal 28 Agustus tersebut, tepatnya kemarin hari Sabtu kami sudah menaikkan perkara ini dari tingkat lidik menjadi sidik, dan juga kami sudah melakukan penyitaan berupa salah satunya DVR CCTV dan baju yang dipakai oleh korban saat kejadian itu, Mbak. Jadi DVR CCTV ini sudah disita dan juga seragam sekolah begitu ya. Nah, untuk kejadiannya ini kalau tidak salah kan berada di lorong ya Pak Kasat ya. Apakah kemudian ini menjadi tingkat penyulit juga, CCTV tidak bisa menjangkau, dan kabarnya kalau tidak salah CCTV itu terhapus? Ya betul Mbak, jadi posisi TKP ini ada di lorong yang sempit antara pembatas pagar sekolahan dengan gedung ruang guru. Nah, di situ tidak ada CCTV yang menyorot ke sana. Cuman ada beberapa CCTV yang mengarah ke jalur untuk menuju ke TKP tersebut. Oke, jadi memang tidak bisa dijangkau oleh CCTV karena TKP-nya itu berada di lorong, tapi bisa ada CCTV yang kemudian mengcover di sana. CCTV betul terhapus, penjelasan soal ini seperti apa klarifikasinya? Jadi setelah kita analisa, sebelum kita labkan ke lapor itu, memang CCTV ini sebenarnya berfungsi dengan baik. Jadi waktu saat kita amankan, masih ada rekaman dari tanggal 6 September sampai terakhir kami serahkan kepada laboratorium forensik, itu masih ada rekamannya semua. Nah, cuman kendala kami di sini yaitu kejadian kan tanggal 7 Agustus, sedangkan laporan polisi yang kita terima itu tanggal 28. Nah, di situ ada rentan waktu yang cukup jauh, maka dari itu kemungkinan ini analisa kami itu CCTV sudah terhapus atau tertumpuk dengan rekaman selanjutnya. Jadi memang karena metodenya setelah 12 hari kemudian otomatis terhapus, begitu? Betul. Ya, bukan jadi dihapus berarti ya? Iya betul.
Oke, nah untuk selanjutnya, apakah ada bisa dikatakan upaya untuk memulihkan DVR itu agar bisa melihat kembali rekamannya yang memang sudah terhapus? Iya, jadi kita sudah berkoordinasi dengan laboratorium forensik yang ada di Polda Jawa Timur, Mbak. Nah, maka dari itu kami berharap nanti laboratorium forensik bisa menemukan adanya rekaman-rekaman yang telah hilang. Itu yang kita harapkan sebenarnya, Mbak. Ada saksi yang melihat kejadian dan juga siapa yang sudah diperiksa dalam kasus ini, utamanya di lingkungan sekolah? Ya, baik. Jadi untuk saksi sampai hari ini sudah 7 orang, Mbak. Kita periksa dan akan bertambah lagi setiap hari. Dan dari 7 orang itu ada dari pihak sekolah, sudah ada beberapa guru dan kepala sekolah yang kami periksa, dan juga dari orang tua korban dan saudara korban juga sudah kita periksa, dan juga ada dokter yang menangani pertama kali visum si korban juga sudah kita mintai keterangan. Jadi kejadiannya itu kalau tidak salah di lingkungan sekolah, kemudian di jam sekolah atau seperti apa, Pak Kasat? Iya. Jadi kejadian itu di dalam lingkungan sekolah. Jadi kebetulan pada hari itu sekolah sedang mengadakan rangkaian acara memperingati HUT 17 Agustus. Sedang ada perlombaan-perlombaan di dalam sekolah itu. Kejadian itu sekitar pukul 9:30 pagi. Oke, jadi pada saat itu bisa dikatakan di lingkungan sekolah begitu ya, pada saat kelas meeting begitulah ya, ada perlombaan. Oke, saya ke Kadisdik Pak Haryanto. Pak Haryanto, dalam kasus ini tanggapan dari Kadisdik sendiri seperti apa? Utamanya pengawasan di sekolah. Terima kasih Mbak Adisti. Artinya bahwa di Kabupaten Gresik ini sesuai dengan instruksi kementerian sudah menerapkan sekolah ramah anak. Artinya di dalam program sekolah ramah anak itu kemudian jangan sampai terjadi kekerasan dalam bentuk apapun di lembaga pendidikan atau sekolah. Oleh karena itu saya sangat menyayangkan selaku pribadi maupun selaku kepala dinas, sangat menyayangkan peristiwa kekerasan ini terjadi di lembaga pendidikan. Oleh karena itu kami punya komitmen bagaimana kemudian dari peristiwa ini semuanya harus diselesaikan dengan tuntas. Siapa pelakunya, kemudian bagaimana nanti pendampingan terhadap korban, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Karena memang sudah terjadi, dan harapan saya kemudian bagaimana semuanya terungkap dan semuanya bisa diselesaikan nanti, dan korban juga mendapat pendampingan. Kami sudah bekerja sama dengan Dinas KPPBA untuk bagaimana mendampingi yang didampingi oleh seorang psikolog. Sekali lagi, saya sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi di lembaga pendidikan yang padahal sangat gencar-gencarnya program sekolah ramah anak ini dijalankan di lembaga pendidikan. Terima kasih. Oke, harus ada pengusutan yang sangat tuntas karena memang kita tahu sekolah ini adalah rumah kedua bagi anak-anak yang memang seharusnya menjadi tempat yang ramah anak, kemudian juga aman juga. Tapi justru di sekolah ini terjadi perundungan bahkan penganiayaan sampai mengakibatkan kebutaan kepada salah satu siswi sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur. Apa nanti yang akan menjadi bentuk pengawasan dan seperti apa treatmentnya terhadap pelaku yang terduga pelaku yang merupakan anak di bawah umur? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih meneruskan dialog kita. Ada seorang siswa sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur yang mengalami kebutaan setelah dianiaya di sekolah diduga oleh kakak kelasnya. Kami masih bersama dengan ibu korban, Ibu Kiki, dan juga ada Kadisdik dari Gresik dan juga ada Kasat Reskrim dengan AKP Aldino Prima. Saya langsung ke Bu Kiki dulu. Bu Kiki, jadi anak ibu kemudian taunya ketika pulang sekolah atau seperti apa sampai akhirnya dibawa dalam keadaan sudah terluka di bagian matanya? Baik, terima kasih Mbak. Saya taunya anak saya terluka itu pas dibawa pulang sama tetangga saya yang biasanya jemput itu. Terus dengan kondisi mata anak saya ditutup yang sebelah kanan karena mengalami perih dan panas gitu. Setelah itu ibu tahu langsung dibawa ke rumah sakit? Ke rumah sakit karena kita sebagai orang tua kan panik.
Dalam kondisi seperti itu langsung saya bawa ke rumah sakit Eka Husada di IGD. Pas di IGD nggak ada dokter mata, langsung kita bawa ke rumah sakit mata terdekat sekitar sini, Jayagiri. Ya. Oke, jadi ternyata yang membawa anak ibu justru orang tua dari temannya, begitu ya Bu ya? Iya. Dan kemudian ibu langsung bawa ke rumah sakit. Nah, dari pihak sekolah sendiri bagaimana Bu? Tanggapan dari pihak sekolah kan ya itu tadi kan sudah saya hubungi, terus dia katanya tidak mengetahui kejadian itu. Oke, jadi setelah di rumah sakit barulah ibu sebagai orang tua korban menelpon wali kelas. Menelpon, ya seperti itu, wali kelas 2. Pada saat itu saya telepon wali kelas 2 tidak terhubung, saya telepon wali kelas 1 terhubung, terus saya ceritakan sesuai alurnya tadi bahwasanya anak saya ditusuk sama temannya pakai sunduk pentol tadi. Tapi guru wali kelas tidak tahu, tidak mengetahui seperti itu. Nah, Ibu, bagaimana ini Pak Kadisdik? Ternyata wali kelas tidak mengetahui, justru ditelepon sama orang tua. Ini Ibu Kiki, baru mengetahuilah ada kejadian begitu. Terima kasih Mbak Adisti. Artinya memang dari beberapa hal yang saya tangkap di lembaga pendidikan UPT SDN 236 ini, memang SOP-nya tidak jalan. Artinya ketika kejadian pun belum melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Seandainya hal ini sejak awal dilaporkan oleh pihak sekolah, yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab di lembaga tersebut, dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, insya Allah permasalahannya tidak segenting saat ini. Tapi karena langkah-langkah SOP tidak dijalankan di UPT SDN 236 ini, sehingga proses penyelesaian dari masalah ini juga berlarut-larut. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik baru mengetahui problem adanya kejadian ini setelah adanya viral di media massa. Oleh karena itu saya sangat menyayangkan inisiatif dari kepala sekolah, juga SOP yang tidak berjalan di lembaga tersebut, yang mengakibatkan kejadian ini tidak segera dapat diselesaikan. Itu Mbak. Oke, sangat disayangkan sekali karena memang kejadiannya di sekolah, tapi justru guru-guru yang ada di sekolah bahkan tidak mengetahui sama sekali. Apa tindakan yang akan diambil oleh Kepala Dinas Pendidikan? Sudah ada keterangankah yang memang dijelaskan oleh kepala sekolah soal ini? Bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Artinya begini, bentuk pertanggungjawabannya mereka mengakui bahwa salah satu problem dasar dari kesalahan masalah ini adalah pihak sekolah tidak segera melakukan atau memberitahukan kejadian ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Dan itu diakui oleh kepala sekolah. Hal ini dilakukan, harapannya masalah ini tidak melebar, diselesaikan oleh sekolah sendiri dengan pihak keluarga korban. Tapi ternyata pihak sekolah, terutama kepala sekolah, tidak mampu menyelesaikan problem ini, tapi justru melebar kemana-mana. Yang itu sangat disayangkan. Itu problem dasar dari masalah ini. Oke, ada sanksi yang nanti akan menanti? Insya Allah, karena ini adalah bagian bentuk kelalaian kepala sekolah, nanti maka kami akan bekerja sama atau komunikasi dengan BKPSDM selaku penanggung jawab kepegawaian, bagaimana nanti akan merumuskan bentuk sanksi yang diberikan kepada kepala sekolah seandainya nanti sudah keluar hasil penyidikan dari pihak kepolisian. Terima kasih. Oke, kita akan tunggu sanksi yang kemudian bisa benar-benar tegas ya Pak ya, karena memang ini bisa dikatakan tadi Anda sendiri menyatakan memang ada kelalaian SOP di sana, sampai guru pihak sekolah tidak mengetahui, baru tahunya dari orang tua begitu ya Pak ya. Padahal kejadian ini berada di lingkungan sekolah, sangat disayangkan betul. Saya ke harus ada Mbak, harus ada. Saya tegaskan di sini harus ada sanksi. Dari kelalaian itu seandainya memang betul-betul terbukti ini terjadi kekerasan di lembaga pendidikan itu dan kemudian ini disebabkan oleh kelalaian warga sekolah. Karena sebagai bentuk efek jerah
yang kemudian itu bagian dari introspeksi kita bersama agar ke depan hal ini tidak terjadi lagi. Oke, saya ke Pak Kasat. Pak Kasat, kalau tadi melihat ada bentuk kelalaian, kemudian SOP-nya seperti apa, apakah akan ada pengembangan di sini, tidak hanya dan juga treatmentnya seperti apa? Karena bisa dikatakan ini yang melakukan penganiayaan ini di bawah umur, nanti akan treatmentnya, hukumnya seperti apa? Baik, semua kemungkinan sebenarnya bisa terjadi ya Mbak. Jadi semua akan berdasarkan pada bukti petunjuk yang kami kumpulkan pada saat ini. Semua kemungkinan akan bisa terjadi. Dan apabila nanti memang ternyata tersangka yang memang anak di bawah umur pun, kita akan koordinasikan dengan Dinas P2TP yang mengawaki anak di bawah umur, bagaimana penerapan pasal apa segala macam. Kita harus berkoordinasi dengan ahli yang bisa menerapkan bagaimana hukuman bagi anak di bawah umur seperti itu, Mbak. Untuk pengembangan selanjutnya, dugaan kelalaian seperti apa? Masih banyak kemungkinan, Mbak. Saya belum bisa memutuskan saat ini untuk kelalaian apa segala macam karena masih banyak saksi-saksi yang kita periksa dan juga anak-anak sekolah yang ada di sekolah tersebut, termasuk teman-teman dekatnya korban segala macam, nanti ke depan dari orang tua korban akan kami minta keterangan juga. Kami juga harus bisa mengumpulkan banyak keterangan-keterangan dari pihak sekolah dan juga dari pihak guru tentunya bagaimana sih sebenarnya kronologis kejadian yang sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Di sini kami masih terkendala bahwa yang pertama dari korban juga mungkin karena kasihan masih trauma. Kami intens untuk berkomunikasi dengan keluarga korban dan keluarga korban alhamdulillah juga proaktif kepada kami menyampaikan beberapa perkembangan yang ada dan juga kami juga hari ini kami akan memeriksa dokter spesialis mata yang kemarin memeriksakan korban ini. Kami ingin tahu penyebab terjadinya penurunan penglihatan ini seperti apa? Apakah ini luka yang cukup serius atau bagaimana efeknya? Itu kan akan yang menjelaskan dari pihak medis, Mbak. Nanti akan kami terangkan selanjutnya. Oke, kita menunggu betul Pak atensi dari kepolisian karena memang kita tahu ini harus diusut tuntas begitu. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Aldino Prima Wirdan yang telah bergabung bersama kami dan juga ada Kepala Dinas Pendidikan Gresik Pak Haryanto. Kami juga menanti bagaimana sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak sekolah karena memang ini kejadian berada di sekolah dan sekolah tidak mengetahui karena tahu dari orang tua. Dan juga ada orang tua korban yakni Ibu Kiki Ramadhani. Kami berharap dan berdoa betul ada penyelesaian yang tuntas dan anak ibu kondisinya semakin membaik. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu Kiki telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Mbak.